Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back and welcome to my channel WhatGFX. Oke guys, kali ini gue akan menyelesaikan materi dari liquidity context ya. Materi terakhir dari liquidity context setelah sebelumnya kita tahu dari part 1 hingga part 4. Kita membahas mengenai liquidity statis dan juga liquidity dinamis. Di mana liquidity statis mempunyai 7 poin. Dan liquidity statis ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Dalam video terakhir kita membahas mengenai internal liquidity yang punya 4 poin dan fungsinya itu apa. Sekarang kita akan membahas mengenai external liquidity beserta fungsi dan juga poin-poinnya. Oke, seperti yang kita tahu, internal liquidity berfungsi sebagai inducement ya. Internal liquidity berupa FEG, order blocks, volume imbalance, dan juga trendline liquidity itu berfungsi sebagai inducement. Nah, lalu fungsi dari external liquidity ialah sebagai exit point. Catat ini guys. Jadi external liquidity itu kita fungsikan sebagai exit point daripada halnya trading posisi yang kita ambil setelah mengambil daripada internal liquidity. Poin-poinnya apa aja? Yaitu yang pertama ada previous week high dan low, ada previous day high dan low. Yang ketiga ada daily ataupun high time frame support level. Yang keempat ada daily atau high time frame resistance level. Dan yang terakhir ada structural swing highs dan swing lows. Oke, dari kelima poin tersebut, mungkin kalian sudah memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dari external liquidity itu kan. Dan poin-poin tersebut pembentukannya seperti apa dan tempatnya di mana. Sebenarnya simple. Itu semua udah kita bahas pada materi liquidity sebelumnya, yaitu di dalam playlist build up liquidity, yang dimana di dalam playlist tersebut dijelaskan penempatan mengenai previous weekly high dan low, previous daily high dan low, dan structural swing dan lain-lain. Dan di sana lebih jelas mengenai apa saja yang dimaksud dengan liquidity. Dan di sini daripada konteks liquidity tersebut, saya akan menjelaskan poin-poin dan juga sudah mencakup hampir ke semuanya, sehingga menyisakan poin dari external liquidity. Oke, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu previous weekly high dan weekly low. Seperti namanya, kita mengambil pada candle weekly. Ini. Kita bisa tahu yang mana sih previous weekly high dan weekly low. Kalau kita mau mengambil secara keseluruhan, yaitu poin yang paling jauh dari previous weekly high, yaitu ada di atas. Kita bisa menamain ini menjadi PWH. Lalu di mana untuk previous weekly low-nya itu ada di urutannya paling bawah. PWL. Oke. Bisa juga kita kategorikan sebagai ini. Seperti ini ya. Ini bisa dikategorikan sebagai PWH juga. Ini berlaku sebagai PWH. Dan di bawahnya itu bisa menjadi PWL. Kenapa? Yang dinamakan sebagai previous yaitu sebelumnya ya. Weekly previous. Atau minggu sebelumnya. Yaitu nggak tergantung pada poin high maupun poin low yang tertinggi. Kita juga bisa mengambil dari 1 atau 2 minggu ke belakang. Berlaku juga pada candle bearish di yang ditunjuk ini ya kan. Kita bisa ambil PWH-nya di sini, PWL-nya di sini. Terus juga kita bisa mengambil PWL-nya di sini, PWH-nya di sini. Udah. Ini dari mana gue? Oke, sesuai pada fungsinya, PWH maupun PWL itu bisa kita ambil atau bisa kita tentukan
fungsinya yaitu sebagai exit point. Exit point dari mana? Exit point dari internal liquidity yang telah kita ambil sebelumnya. Jadi ketika harga sudah berhasil mengambil internal liquidity berupa FVG, berupa trendline, berupa order block atau yang lain-lain gitu kan. Kita bisa menentukan exit point baik dari weekly high maupun weekly low sesuai dengan major trend. Major trendnya apa? Misalnya bearish, kita ambil exit point di weekly high. Kalau major trendnya bullish, kita ambil exit point di weekly low. Oke. Poin kedua yaitu previous daily high dan juga previous daily low. Konsepnya sama dengan weekly high, cuman kita hanya menggunakan perbedaan time frame. Sini weekly high, sini daily high ya kan. Dan di bawah sini daily low. Oke, PDL. PDH. Tujuannya sama yaitu menjadi exit point. Exit point daripada entry yang sudah kita ambil setelah harga mengambil internal liquidity. Namun terkadang jika kita menggunakan konsep CRT, jadi high maupun low itu bisa kita tandain atau kita marking. Yang mana yang harga diambil di pertama kali. Nah, seperti contoh ini PDL diambil pertama kali. Itu bisa menjadi inducement kita. Itu bisa menjadi internal kita. Lalu harga akan mengambil eksternalnya. Di mana eksternal ya? Di high yang candle yang sudah kita tandain. Itu berlaku juga pada konsep CRT ya. Mungkin kalian udah paham dan lebih paham mengenai CRT ketimbang gua. Oke. Kita secara singkat aja mengenai previous weekly high dan previous daily high maupun low-nya. Karena kalian juga sudah mengetahui secara pasti bagaimana cara pembentukannya. Kita lanjut ke daily maupun high time frame resistance level. Karena kita menggunakan metode alchemist, kita melihat pembentukan resistance maupun supportnya itu berdasarkan line chart. Resistance dan yang di bawah ini ialah supportnya. Nah, ini ya, kasih note. Resistance maupun high level itu bisa juga berupa resistance become support dan juga support become resistance. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan dengan key levels. Jadi nggak hanya resisten yang fresh maupun support yang fresh, namun pembentukan terjadinya resisten become support maupun support become resisten itu bisa menjadi key levels yang perlu kalian marking. Fungsinya sebagai apa? Itu bisa berfungsi sebagai eksternal. Setelah kita mengambil internal liquidity. Nah, ini bisa kalian ambil sebagai exit point. Karena apa? Biasanya setelah exit point atau setelah harga menyentuh key level, sentuhan pertama dia mengidentifikasi bahwa harga telah mencapai target. Sentuhan kedua, dia bisa membentuk yang namanya konfirmasi entry berupa turtle soup maupun liquidity swap. Jadi harap hati-hati nih. Jika kalian ada entry point di bawah sini gitu kan, terus exit point di atas ini, itu kalian perlu lihat ataupun perlu mengidentifikasi. Jika seandainya terjadi konfirmasi entry berupa turtle soup dan juga market shift structure, itu bisa jadi akan terjadi terlalu banyak terjadinya ya. Itu bisa mengindikasikan bahwa harga akan mengalami reversal. Jadi seperti itu. Maka daripada itu kita mengidentifikasikan item frame maupun dari daily dan juga weekly resisten maupun support key level itu. Itu bisa menjadi selain POI bisa juga menjadi exit point. Ini kita memberi nama dulu bahwa di atas ini adalah resistance level. Lalu yang di bawah kita namain support level.
Nah, kalau poin RBS maupun SBR Bang, kita bisa namain sebagai apa? Apakah RBS level atau support become resistant level atau seperti apa? Itu nggak perlu jauh-jauh, cukup kita beri nama sebagai key levels. Kenapa key levels? Ya karena dia bisa berlaku support, sebelumnya dia berlaku menjadi support, lalu dia bisa berlaku menjadi setelah di break, dia berlaku menjadi resistance become support. Begitupun sebaliknya. Contohnya ini, dia setelah berlaku menjadi resistance, dia berlaku juga menjadi support become resistant. Resistance become support. Jadi kita bisa beri nama menjadi key levels. Nah, ya, gua rasa dari poin 1 hingga poin 4 kalian paham dan mengerti apa itu yang namanya resistance level, support levels, key levels, terus previous daily high, previous daily low, itu kalian paham. Lalu sebentar. Oke, gua ada lupa. Untuk poin terakhir ya, itu ada struktural, swing heights, dan swing low. Kita bisa masuk di time frame 4. Cari swing height, swing low. Yang mana swing height-nya? Swing height, swing low. Lalu swing high, swing low lagi gitu ya. Jadi ini sebenarnya versi minor daripada high time frame previous gitu kan. Kalau di daily dan juga weekly kita bisa tahu itu ada previous weekly high, previous weekly low, previous daily high, previous daily low. Namun di sini kita akan menggunakan time frame di bawahnya yaitu di H4. Dan H4 ini menurut gua pribadi ini masih berupa high time frame sih. Dan untuk melihat strukturnya pun bisa lebih jelas jika kita menggunakan H4. Ini masih gua anggap sebagai major trend. Tren yang terjadi di H4 itu masih gua anggap sebagai major trend. Gitu ya. Nah, fungsinya sebagai apa? Jadi kita ketika melihat, beri contoh, kita melihat area internal liquidity ini berupa opening gap nih. Ada opening gap di sini. Internal liquidity yang udah diambil. Lalu terdapat konfirmasi turtle soup di bawahnya. Nah, lalu apa? Harga menutup high terbaru. Setelah high terbaru, harga mengalami koreksi. Koreksi mengambil area golden Fibonacci ratio maupun mengambil area optimal trade entry kita. Sehingga harga tersebut membentuk yang namanya low terbaru. Setelah create low terbaru, dia kembali naik ke atas membentuk high terbaru. Dan high di sini, di atas ini, inilah yang menjadi eksternal kita. External liquidity kita. Tuh. Inilah harga yang membentuk external liquidity kita. Lalu membentuk kembali internal liquidity di bawah sini. Konfirmasi turtle soup. Lalu internalnya yang mana? Di sini ada. Lihat. Open close. Ya bisa kita bilang sebagai OB juga lah ya. OB, order block. Order block diambil. Konfirmasi turtle soup terbentuk. Lalu selanjutnya apa? Ya, external liquidity. Langkah selanjutnya. Simple. Jadi kita tahu, kita bisa mensinkronisasikan antara internal liquidity dan juga external liquidity. Yaitu bagaimana dengan cara kita mengetahui internalnya itu berupa apa. Seperti halnya ini berupa order block. Lalu konfirmasinya apa? Ini ada turtle soup. Lalu setelahnya apa? Kita cari exit point. Exit point-nya di mana? Ya, di external liquidity. Ini berlaku juga pada high time frame baik dari daily maupun juga weekly. Karena ini kita menggunakan H4, ini masuk dalam kategori struktural, swing highs dan swing lows. Ya. Mungkin
Singkat sekali untuk penjelasan materi terakhir pada kali ini. Gua rasa kalian udah paham tanpa diperjelas bagaimana mestinya gitu ya. Karena udah penjelasannya ya memang sederhana. Namun meskipun penjelasan tersebut terasa sederhana, itu jangan pernah sesekali kalian sepelein. Fatal itu akibatnya. Serius, Bro. Itu bisa berakibat fatal jika disepelein. Oke, dari penjelasan gua minta maaf apabila ada kesalahan kata, penyebutan maupun istilah ya. Kalian bisa koreksi gua di kolom komentar dan mungkin ada yang bingung ataupun ingin bertanya, kalian bisa chat juga ataupun bertanya melalui kolom komentar. Di situ kalau ada waktu gua senggang itu akan gue jawab. Dan mungkin yang terakhir apabila kalian suka dengan video edukasi yang gue bikin, kalian bisa like, comment, share, dan juga subscribe. Bantu gue kembangin channel ini, bantu menjangkau banyak orang yang ingin mempelajari hal-hal mengenai dalam eh, trading. Nanti kedepannya akan gue bahas hal-hal yang paling sederhana, termasuk order block, termasuk liquidity swap itu menjadi satu video. Dan itu nggak akan gua pangkas waktu yang begitu panjang, ya gua hanya akan memberikan yang waktu sedikit namun berisi gitu, ada isinya. Ya, sekian dari gua, apabila, ada salah kata ya kembali lagi gua mohon maaf. Gua Wak J, eee, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you in the next video.